Pertama-tama kita akan membahas tentang wasiat. Wasiat merupakan surat pernyataan dari seorang pewaris tentang apa yang dikehendaki sesudah dirinya wafat dan sebaiknya disahkan oleh notaris agar kelak dapat menjadi alat pembuktian yang sah di mata hukum. Surat wasiat ini biasanya dipersiapkan oleh pengacara dan ditandatangani oleh dua saksi untuk menjaga kekuatan dari dokumen tersebut. Sebuah surat wasiat juga memerlukan pelaksana ahli waris yang akan melaksanakan keinginan dari pewaris dan juga ahli waris yang akan menerima warisan dari surat wasiat tersebut. Surat wasiat berisi pernyataan-pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal, seperti biaya rumah sakit, biaya pemakaman, wali untuk anak-anak yang masih belum dewasa secara hukum, pelunasan utang, pembagian harta kekayaan, dan hal-hal yang dapat ditarik kembali olehnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hibah. Hibah adalah harta yang diberikan kepada pihak lain berupa ahli waris atau bukan ahli waris dengan suatu nilai tertentu. Sifatnya tidak dapat ditarik kembali dan tanpa iming-iming tertentu, dan hibah juga dapat dijalankan walaupun orang yang membuat hibah masih hidup. Hibah berupa barang atau harta yang bernilai manfaat kepada penerima tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagai contoh, seperti rumah, pakaian, mobil, perhiasan, motor, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat hibah. Yang pertama, pemberi dan penerima hibah sudah dewasa menurut undang-undang. Yang kedua, suatu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris. Yang ketiga, penghibahan kepada orang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Selanjutnya ada waris atau faraid. Waris atau faraid merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kemudian ada rencana waris atau estate planning. Rencana waris perlu disiapkan dengan matang agar di kemudian hari tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertengkaran di antara ahli waris. Jadi, rencana waris merupakan rencana untuk mendistribusikan atau memindahkan kekayaan aset dan kewajiban atau liabilitas dari seseorang, misalnya seperti orang tua ke anak selaku ahli waris. Sebagian besar rencana real diatur dengan bantuan seorang pengacara yang berpengalaman dalam hukum real estate. Dengan membuat perencanaan waris akan melindungi hak ahli waris, karena setelah tidak ada, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adanya perencanaan waris, seluruh aset atau harta yang dimiliki dapat diberikan dengan jumlah yang tepat kepada keluarga sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku, dan memastikan pembiayaan hidup mereka setelah ditinggalkan, terutama apabila ahli waris adalah anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa. Kemudian, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat rencana waris yang baik. Yang pertama, hitung nilai bersih kekayaan Anda. Langkah paling awal saat akan membuat rencana waris yang baik adalah menentukan nilai bersih dari kekayaan yang Anda miliki. Cara mudah untuk mendapatkan perhitungan cepat dari kekayaan bersih Anda adalah dengan menambahkan estimasi nilai dari semua aset yang Anda miliki. Yang kedua, mengkaji kebutuhan keuangan keluarga Anda. Meskipun nilai waris Anda tidak besar, Anda tetap perlu melihat alasan keuangan lain mengapa Anda perlu membuat rencana waris. Yang ketiga, temukan dan gunakan jasa perencana waris yang berkualitas. Anda perlu bantuan dari orang yang memang sudah ahli dalam perencanaan waris, seperti pengacara perencana waris, agar dapat memandu Anda dalam membuat pilihan, dalam membuat rencana waris yang baik, dan dapat benar-benar bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda saat dibutuhkan. Yang keempat, tentukan bentuk waris Anda, harta warisan atau kepemilikan properti.
Anda harus menentukan apakah Anda akan membuat surat wasiat sederhana dalam pembagian harta waris atau memilih cara alternatif dengan pemberian warisan dalam bentuk pemberian kepemilikan properti. Perlu diingat, bentuk waris yang Anda pilih saat ini sangat penting dan merupakan keputusan yang besar. Yang kelima, susun rencana jika Anda mengalami ketidakmampuan mental atau fisik. Yang keenam, susun rencana jika Anda meninggal dunia. Pastikan Anda menyusun secara jelas dan spesifik dalam merencanakan waris setelah Anda meninggal dunia. Hal tersebut termasuk menentukan dengan pasti siapa saja orang yang menerima warisan Anda dan kapan mereka akan menerimanya. Ketujuh, tentukan orang kepercayaan Anda. Anda juga perlu menentukan orang yang dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan keinginan yang berada di warisan Anda. 8. Tingkatkan rencana waris Anda. Rencana waris yang sudah ditingkatkan akan jauh lebih mendalam dibandingkan dengan rencana waris yang mendasar. Selain itu, perencanaan ini juga dapat mengabadikan nilai keluarga dan melindungi semua aset Anda yang dapat terus dimanfaatkan oleh generasi Anda mendatang. Yang kesembilan, urus pemindahan kepemilikan properti Anda atau Recoverable Living Trust. Dan yang terakhir, tinjau dan perbarui rencana waris Anda. Tinjau kembali rencana waris Anda setiap tahun sekali. Anda juga perlu memperbaharuinya setelah mengalami perubahan besar seperti kelahiran, kematian, atau pernikahan. Mulailah membuat rencana waris dari sekarang agar kehidupan Anda dan keluarga Anda dapat terjamin hingga masa mendatang.